Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan Sidia untuk di bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa ya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, Sagittarius. Ya, satu kali shuffle lagi. Ini dia, set. Ada energi dari Six of Wands reverse, berikut ada energi dari Ace of Pentacles reverse. Kemudian di situ berikutnya ada di sini, kemudian hadir energinya ini. Oh, dan kemudian ada di sini. Kemana kamu Sagittarius? Mau kemana kamu? Ya, itu menjadi pertanyaannya si dia. Jangan kamu kemana-mana, katanya. Gitu ya, jangan kamu kemana-mana. Jadi gini, kalau Mari lihat kayaknya memang kamu mau terjadi perubahan dalam hubungan kalian, gitu ya, atas dengan pertimbangannya kamu di sini ya. Jadi menurut kamu bahwa boleh hubungan ini tuh tidak usahlah dijalani lagi sebagaimana seperti konsep awal hubungan kalian, gitu loh. Misalnya kalian bersepakat kita pacaran yuk, gitu. Ya, nah jadi di sini tuh kamu mau merombak ya, udahlah nggak usah pacaran gitu loh, cukuplah teman tapi mesra aja paling jauhnya gitu ya. Kalau bisa hanya persahabatan saja, hanya pertemanan aja, silaturahmi aja lah antara satu manusia dengan manusia lain. Nah seperti itu, tidak lagi beraroma cinta-cintaan, romantisan seperti itu ya. Atau ya itu tadi paling jauh, ini hanya teman tapi mesra. Artinya apa di situ? Kamu kayak mau memutuskan agar kalian tidak usah lagi berkomitmen, memaksakan diri untuk menjalani relationship ini gitu ya. Nah di sana, apalagi kalau hubungannya sampai ke pertimbangan kepernikahan. Jadi maksudnya kamu ndak usah lagi mempertimbangkan kepernikahan, ndak usah di situ. Jadi kayak lebih disantaiin aja lah, lebih kayak di-enjoyin aja. Nah seperti itu, karena Mari lihat juga kamu bisa ya, sesungguhnya ketika kamu mengevaluasi relationshipnya kalian, kayaknya kamu sadar gitu loh, ada kesadarannya kamu, entah kamu merasa bahwa bukan ini orang yang kamu cari, sebab karena karakternya dia, ada beberapa karakternya dia kok nggak nyambung sama kamu. Belum tentu itu hal yang buruk ya, tapi nggak nyambung aja. Misal dia orang dengan karakter suka hidup tuh yang teratur, yang berulang ya, atau yang monoton gitu. Sementara kalian kan energi Sagittarius itu tuh pengennya ada perubahan ya, pengen ada pengen hidup itu tuh fleksibel ya, pengen ada hal-hal baru gitu ya, hal-hal baru yang kalian jalani, yang kalian alami gitu loh. Ada aktivitas-aktivitas baru ya. Nah, maunya kamu seneng ada selalu perubahan gitu. Tidak berada terkurung di zona nyaman. Itu kan bukan sebenarnya buruk ya kalau dia mau monoton hidup ya. Namanya dia mau kestabilan. Dia mau hidup itu tuh yang terprediksi saja. Sementara kamu yang tantangan. Nah, jadi dari hal itu tuh ada kamu rasa, oh ini kayaknya nggak cocok, nggak betah aku dengan menjalani hidup seperti yang dia jalani, gitu ya. Atau barangkali ada beberapa rasa-rasanya ya, kamu sudah memiliki ketertarikan pada pria lain ataupun pada wanita lain, gitu loh. Jadi ada niatannya kamu kayaknya mau coba menggarap relationship dengan orang baru itu. Tapi ya tentu saja hubungan dengan dia harus kamu selesaikan. Gitu ya. Nah di sana. Kamu ndak mau yang ceritanya itu tuh terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga atau cinta segi sekian. Ya. Jadi kamu mau mainnya itu tuh main bersih di dunia asmaranya kamu. Nah makanya kepikiran kamu, oh aku harus tinggalkan dia.
karena aku akan mau dengan fresh, dengan ringan, tanpa bersalah, ya, membuka diri, mencoba untuk menggarap relationship dengan orang yang lagi aku seneng itu. Nah, itu bisa, ya. Atau yang sebenarnya ini tuh hubungan memang sudah hubungan cinta segitiga, ya, atau cinta segi-sekian. Tapi terus baru kamu datang rasa sadar. Atau bukan serasa sih, tapi pemikiran, ya, pemikiran sadar di situ. Ngapain ya aku bermain-main di urusan asmara cinta bercabang-cabang seperti ini? Ini kan gak bener nih. Waduh, kok aku ngebanting harga dirinya aku ya, mau main-main sama lakinya orang, bininya orang, pacarnya orang gitu. Atau kok aku bisa tega ya nyelingkuhin pasangannya aku. Nah, seperti itu, ya. Pokoknya apapun yang menjadi pertimbangannya kamu untuk merubah relationshipnya kalian, marilah ini tuh pertimbangan yang benar gitu lah, pertimbangan yang baik, pertimbangan yang memang sudah tepat. Nah, seperti itu, ya. Jadi kamu kayak gak mau urusan percintaan ini tuh bersama dengan si dia, ya. Kemudian bisa merusak dirinya kamu, merusak dia, atau merusak orang lain yang kebetulan juga terlibat, ya, dalam kehidupan pribadi kalian masing-masing. Seperti itu, ya. Jadi ini tuh kayak pertimbangan bukan karena gue nggak suka, gue cuman bosen, nggak menarik, nggak asik, nggak cuman itu, tapi ada pertimbangan yang lebih dalam, yang lebih tinggi, gitu loh. Pertimbangan yang bukan pertimbangan remeh-temeh, ya. Karena dia ada tompelnya misalnya, ya. Karena ubannya dia sudah banyak. Karena dia suka ngupil misalnya, ya. bukan yang remeh-temeh gitu. Ada belang panunya dia misalnya, ya. Bukan itu juga, bukan, ya. Tapi ini tuh yang hal-hal penting gitu loh. Kalau mari lihat, ya, hal penting. Ya, hal-hal kecil bisa juga ada beberapa, ya, menjadi komplainnya kamu, ketidaksesuaiannya kamu dengan dia. Namun hal yang lebih kuatnya, ya itu tadi, mempertimbangkan hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih nyata, hal-hal yang lebih krusial, ya, gitu ya istilahnya, ya. Di sana itu loh. Jadi untuk beberapa nampaknya perombakan dari relationship ini sudah terjadi, ya, walaupun belum memasuki bulan Desember, karena kebetulan ini tuh mari tag videonya di tanggal 26 November, ya, 2025, ya. Nah, jadi bisa-bisa sebelum dari bulan November atau pas di bulan November ini kamu sudah mulai mengkonsep relationshipnya. Kamu sudah mulai menjalani hubungan kalian, ya, dengan si dia, ya, dengan konsep yang baru. Nggak nunggu-nunggu nih sampai di bulan Desember. Jadi bulan Desember adalah lanjutannya, gitu loh. Desember bukan titik balik, tapi bisa sudah lanjutan, ya, untuk beberapa, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kayak pilihannya kamu yang seperti ini tuh, ya, nampaknya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah. Walaupun dia katakan menunjukkan ketidaksepakatan dengan kamu, nggak mau, tetaplah kita pacaran, tetaplah kita rumah tangga, tetaplah kita seperti apa adanya yang biasa gitu, ya. Tapi walaupun dia berkeberatan kepada kamu, hanya saja mari lihat kamu akan menghadapi dia dengan cukup tenang. Enggak, aku maunya seperti ini saja, gitulah. Nanti kamu berani untuk mempertahankan pilihannya kamu di situ. Kamu nggak takut dikomplain sama dia, nggak takut kamu, gitu ya. Apalagi ya tadi, ya, karena kamu sadar bahwa ini tuh hal yang baik, ini tuh hal yang benar, gitu loh. Jadi kamu tidak ragu, gitu ya. Kamu tidak ragu karena menjalani hal baik dan benar itu tadi. Jadi dia mau ribut sama kamu, dia mau keberatan, dia mau nangis-nangis, dia mau seperti apa gitu, ya, menghalangi perubahan dari dirinya kamu, berusaha untuk mematahkan konsep yang ingin kamu tanamkan dalam relationship ini, gitu, ya. Tapi kamu tidak bergeming, mari lihat, kamu tenang aja,
ya pasti dia akan berontak ya. Pasti ini si pasangan kamu nggak setuju dia. Apa sih cuman hanya jadi temen, nggak mau aku gitu. Apa sih kamu itu tuh minta cerai misalnya ya, untuk ada beberapa. Jangan cerai, aku nggak mau cerai sama kamu. Jangan pisah, nggak cukup kalau hanya teman. Kalau kamu hanya menawarkan teman Sagittarius, mendingan udah dah, kita nggak usah lagi ngobrol, nggak usah lagi, ku blokir kamu, hapus nomornya aku di dalam list panggilan teleponnya kamu. Nah dia bisa kayak keberatan betul ya, nggak mau dia, apaan sih gitu. Jadi apa yang menjadi pertimbangannya kamu nggak masuk akal menurut si yang bebek kamu ini, nggak masuk akal katanya dia. Itu loh. Apalagi ini kan boleh menurut dia seperti perubahan yang tiba-tiba gitu loh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok begini sih maunya kamu. Nah itulah, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Kok tiba-tibanya kamu berubah gitu. Jadi bisa dia dalam kebingungan di saat bulan Desember ya. Bingung dia, apa sih yang salah, apa sih yang kurang gitu ya, apa yang nggak benar gitu loh. Jadi ya akhirnya dia bisa menuduh kamunya aja yang nggak benar. Jadi dia nggak mengerti ya, dia nggak tahu, dia nggak paham apa maksud dan tujuannya kamu bersikap seperti ini. Yang taunya dia adalah kamu sedang merusak kedamaian, ketenangan, stabilitas ya. Yang taunya dia bisa kamu sedang melakukan hal yang demikian. Walau mungkin kamu sudah memberikan penjelasan ya, begini loh Beb, kamu kan udah punya bini, misalnya nih ya, misalnya kamu kan udah punya istri, ya bagus-bagus lah dengan istrimu misalnya ya, kamu katakan demikian. Kamu sampaikan kebijaksanaannya kamu gitu loh, alasan dibalik kamu minta pisah. Tapi dia bisa bilang, loh selama ini kan nggak ada masalah, kamu kan dari awal tahu kalau aku tuh nah, gitu. Jadi pokoknya dia kayak mau mematahkan ya, dia mau ngebantah kamu, nggak benar itu pikirannya kamu, itu salah, keliru kamu. Gitu sih dianya, nggak masuk akal katanya sih dia, nggak masuk akal itu ya. Jadi boleh deh nanti kejengkelannya dia bisa dia tunjukkan dengan cara hilang sisi dari kasih sayangnya dia sama kamu. Jadi dia bisa kayak marah overdosis sama kamu. Namun itu tuh hanya menunjukkan bahwa dia sedang melakukan perjuangan ya. Kamu jangan salah paham. Kamu jangan salah paham. Karena dia sudah salah paham ya. Karena dia yang duluan salah paham. Kalau dua-duanya salah paham, kacau nanti. Bisa-bisa ini tuh jadi permusuhan relationship-nya. Gitu loh. Memang kalau ajakan-ajakan, udahlah musuhan sekalian lah. Kalau nggak bisa cinta-cintaan, sayang-sayangan, ya sebagai kekasih, musuhan saja dah. Bisa itu nanti tantangannya dari si dia ke kamu. Hasil dari respon. Bukan respon sih ini kalau melihat reaksi, lebih kepada reaksi ya. Itu bisa nanti jadi hasil reaksinya dia ke kamu. Makanya dia bilang, kalau hanya sebatas teman, sahabat, ogah, aku udah punya banyak sahabat, gitu ya. Aku blokir kamu ya, gitu nanti si dianya. Bisa dia, ya. Bisa ya memang tidak ada pemisahan antara kamu dengan dia ya. Dia usahakan tetap dia nempel sama kamu. Tapi bisa-bisa sikapnya dia agak bikin kamu annoying, ya. Kamu ngeliat dia ini orang makhluk kok annoying banget gitu loh, kok menjengkelkan gitu. Nanti kamu bisa ngeliat dia yang seperti itu. Tapi itu tuh hanya sebatas penilaian pikiran ya, karena pada akhirnya kamu udahlah ditenangin aja lah, disantaiin aja gitu. Nggak maulah terusik misalnya. Walaupun mungkin dia akhirnya ngeblokir kamu hanya sebatas kayak misalnya 1 jam ya, kamu bisa jengkel, tapi habis dari situ kamu kembali netral, kamu kembali tenang gitu lah. Kamu mungkin bisa sadar bahwa oh ya itu reaksinya dia pada apa yang kamu omongkan, apa yang kamu lakukan, seperti itu ya. Jadi intinya seseorang ini tuh anti
anti dengan perubahan yang berusaha kamu ciptakan dalam relationship-nya kalian. Anti dia, gitu loh. Jadi ada ketidaksepakatan ya, yang bakalan dia tunjukin sama kamu, gitu, di sana. Namun ini tuh bisa hanya sebentar ya, walaupun katakan kemudian dia bereaksi dengan ngeblokir kamu, menjauh dari kamu, marah-marah ke kamu. Tapi malah bilang sih itu tuh kayaknya cuma sebentar, temporer, gitu loh. Soalnya seseorang ini tuh nanti dia bakalan sadar ya, wah kalau aku masih tetap mau sama Sagittarius, tapi sikapnya aku ribut terus, ngeblokir, gitu ya. Sikapnya aku seperti ini, dingin misalnya. menganggap kamu musuh ya, memperlakukan kamu seperti seperti memperlakukan kamu dengan buruk gitu ya. Nah, bagaimana mungkin hubungan ini tuh bisa berlanjut lagi sama kamu? Hubungan ini tuh bisa kembali tenang seperti yang aku maui ya. Nah, maka di situ tuh dia akan berubah lah. Dia akan berubah. Itu loh. Yang tadinya bawel cerewet, akhirnya jadi kalem. Yang tadinya menabuhkan genderang permusuhan, akhirnya berhenti. Gitu ya. Gitu. Bisa-bisa kemudian dia akan lebih main soft ya, dalam upaya pendekatannya dia kepada kamu. Gitu. Kalau sekarang ya awal-awal tentu dia akan chaos dulu nih, setidaknya sepanjang bulan Desember. Chaos dia, random sikapnya dia, pokoknya keras ya, bisa di situ tuh keras, culas, gitu loh. Tapi ingat, itu tuh bentuk dari upayanya dia mempertahankan relationship-nya kalian. Ya, sebagaimana seperti biasanya. Soalnya ini kan tadinya tenang-tenang nih hubungan kalian kan. Tenang-tenang, tak ada masalah gitu loh. Tiba-tibanya seperti datang serangan dari negara api gitu ya. Wah, tentu kacau dia gitu loh. Ya. Kacau dia. Tapi itu cuma sebentar doang. Mari lihat. Karena dia tidak akan bisa ya untuk membantah dirinya bahwa dia masih cinta, masih sayang, masih ingin dengan kamu. Gitu ya. Terutama rasa ingin, ada egonya dia. Dia sadari ada egonya dia yang masih ingin dengan dirimu. Bagaimana mungkin keinginan ini tuh bisa terjadi kalau dianya ya sikapnya ndak karu-karuan ya, kasar, culas, dingin, marah-marah gitu ya sama kamu. Nah, nanti itu dia sadari seperti itu ya. Jadi penutup Desember ini, penutup 2025 ini bisa-bisa ini tuh dianggap sama pasangannya kamu bukanlah hal yang baik ya. Atau ini ya hal yang buruk lah. Hal yang buruk sebagai kenangan, peristiwa kenangan ya tahun 2025 ya. Jadi boleh-boleh hubungan ini tuh merusak energinya dia mengawali tahun 2026 nih. Sementara kamu melihat 2026 adalah fase baru, lembaran baru, chapter baru ya, yang indah gitu loh, yang lebih seru, yang lebih menyenangkan. Justru si dianya tidak punya pemikiran yang serupa dan sama itu ya. Baik, Sagittarius, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan ya. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial A, ada api, L ada lagu, B ada baru, E ada elang, S ada satu, kemudian R rasa, P pelita, dan D ada dunia. Nah, masuk kita ke zodiak ya.
ada energi dari Libra, dan berikut hadir energi dari Gemini, hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.